meninggalkan sholat. Jangan sampai menjadi orang yang meninggalkan sholat. Sholat itu wajib sampai kapanpun. Di tingkah damai wajib, di tingkah perang pun tetap wajib. Maka ada sholat namanya sholat khauf wa syiddatil khauf. Tingkah sehat wajib, tingkah sakit pun juga wajib. Maka pilihannya itu cuma ada dua, sholat atau disolati. Ada orang hidupnya tidak pernah datang ke masjid, datang cuma satu kali. Begitu datang dia langsung mengambil shaf yang paling depan. Bahkan saking dari depannya dia berada di depannya imam. Karena dia datang ke masjid bukan untuk sholat, tapi untuk disolati. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajul wa bainash syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya pembeda antara seseorang dia dengan kesyirikan atau kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Tatkala orang itu meninggalkan salat, berarti dia telah menjadi orang yang kafir. Para ulama berbeda pendapat. Menurut madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i dan jumhur ulama, orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir selama dia punya keyakinan sholat itu wajib. Ada orang tidak sholat gara-gara malas, ya. Akan tapi dia itu berdosa besar, fasik. Tapi kalau ada orang meninggalkan sholat karena dia mengingkari bahwa sholat itu wajib, gak percaya kalau sholat itu wajib, barulah dia itu dihukumi sebagai kafir, ya, orang kafir. Kemudian satu saat Baginda Rasul menceritakan tentang sholat. Maka di dalam kisah itu Baginda Rasul kemudian bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka salat itu akan menjadi cahaya untuknya, akan menjadi bukti yang menjadikan dia berhak masuk surga. Salat itu akan menjadi penyelamat baginya di hari kiamat dari api neraka. Tetapi sebaliknya, wa man lam yuhafid 'alaiha, orang yang tidak bisa menjaga salatnya, lam yakun lahu nur, orang itu tidak punya cahaya, alias di hari kiamat gelap gulita, wala burhanun, tidak ada pembela buat dia, tidak ada dalil dan bukti yang bisa menguatkan dia untuk masuk ke surga, wala najatun, dan dia tidak ada penyelamat penolong baginya. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun, dan nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Artinya apa? Sesuai dengan profesinya, ya. Orang kaya kok tidak salat, maka nanti di akhirat, di hari kiamat nanti dikumpulkan sama Qarun. Raja kok tidak salat, nanti dikumpulkan sama Fir'aun. Menteri kok tidak salat, dikumpulkan sama Haman. Pedagang kok tidak salat, dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Ini pedagang di Mekah sana, enggak salat, ya, orang munafik, dikumpulkan bersama mereka. Maka jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari salat. Ya ayyuhalladzina amanu
la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai engkau dilalaikan oleh amwalukum, harta-hartamu, gara-gara kamu bekerja, berdagang, tapi sampai lupa sholat. Jangankan sholat, makan itu sampai lupa. Ada orang bekerja, katanya mencari sesuap nasi, ya, untuk mencari makan, tapi betapa banyak orang yang bekerja sampai lupa makan. Ada orang yang bekerja, kenapa? Saya niat untuk ibadah, tapi betapa banyak orang yang bekerja sampai lupa ibadah, sampai enggak sholat, na'udzubillah. Maka sholat, la tulhikum amwalukum wala auladukum, dan juga jangan sampai engkau dilalaikan oleh anak-anakmu gara-gara nganter anak karnaval, akhirnya tidak sholat. Nganter anaknya rekreasi, lupa sholat. Jangan sampai demikian. Para santri sekalian, di dalam satu hadis yang saya nukil dari kitab namanya Al-Kabair, salah satun la yaqbalullahu minhum salatahum. Ada 3 orang sholat, tapi sholatnya gak diterima. Kalau gak diterima, ya sama saja dia tidak sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu 3 orang? Yang pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Orang yang menjadi imam padahal para makmumnya gak mau. Orang yang menjadi imam padahal makmumnya benci sama dia kalau dia jadi imam. Maka tradisi orang NU itu, ya, kalau milih imam, kalau mau sholat di satu tempat perkumpulan bukan biasanya, itu biasanya surung-surungan, jenengan mawon. Ya, beda dengan kulturnya non NU. Kalau non NU itu moro-moro nyelonong jadi imam gitu. Karena takut apa? Khawatir kalau nanti saya jadi imam, ada orang yang tidak suka saya jadi imam. Itu sama halnya orang itu sholat tapi Allah tidak menerima sholatnya. Kemudian wa man ista'bada muharraran, ya, orang yang menghambakan orang merdeka. Orang yang merdeka dijadikan budak, bukan budak tapi dijadikan budak. Ini salatnya majikannya ini tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun ata as-salata dabbara. Orang yang melakukan salat tapi dia telat dari waktunya. Salat maghrib jam 7 sudah masuk isya. Salat isya masuk subuh. Subuh jam 6. Subuh jam 7. Ada orang subuh, salat subuh jam 7. Usolli fardhu subha karenan lillahi ta'ala. Loh, kok fardhu subha? Subuh jam berduha. Diarani duha kok ana kunute. Diarani subuh, loh kok waktune duha ya kan? Subha. Enggak jelas. Kemudian orang yang menjaga sholatnya, di dalam hadis yang lain disebutkan innaman hafadha ala salawat al maktubah akramahullahu ta'ala bi khamsi karamat. Kemuliaan orang yang menunaikan sholat ada 7, ada 5 ya, khamsi karamat. Ada 5 kemuliaan yang dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yarfa'u anhu dhiqal 'aish. Allah akan mengangkat, menjauhkan darinya kesempitan hidup. Uripe gak rupek, akhirnya dadi wong sing bahagia. Kemudian yang kedua, wa adzabil qabr, dan azab kubur. Orang itu tidak akan mendapat azab kubur di kuburan. Kemudian yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu biyaminihi, dan dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan
kanan, artinya termasuk ashabul yamin, termasuk orang yang masuk surga. Kemudian wa yamuru ala sirati kal barqi, maka dia akan bisa melewati siratal mustaqim secepat kilat. Kemudian yang kelima, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan dia akan dimasukkan ke surga tanpa diteliti, tanpa dihisab, tanpa diperiksa terlebih dahulu. Sebaliknya, man tahawana biha aqabahu Allah bi khamsi asyrata uqubah. Tetapi orang yang meremehkan salat, dia akan diberikan hukuman oleh Allah 15, berarti 3 kali lipatnya. Kalau melakukan kebaikan dikasih 5 kemuliaan, kalau meninggalkan sholat, orang yang meremehkan sholat akan diberikan 3 kali lipatnya, itu 15. 5 yang pertama khamsun fid dunya, 5 yang pertama diberikan di dunia, wasalatun indal maut, yang 3 yaitu tatkala mati, wasalatun fil qabri, 3 lagi di kuburan, 3 lagi tatkala keluar dari kuburan. Yang di dunia itu yang pertama yanzi'ul barakah min umrihi, Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya. Yang kedua yuhi sima' salihin min washi, Allah akan menghilangkan dari raut mukanya tanda-tanda kesolehan. Kemudian yang ketiga kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhullah alaihi, Allah tidak akan memberikan pahala dari setiap amalan yang dikerjakannya. Yang keempat kemudian la yarfa'u lahu du'a ila sama', doanya tidak diangkat ke langit, artinya tidak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima laisa lahu hadzun fi du'a salihin, dia tidak mendapatkan doa dari bagiannya orang-orang yang salih. Adapun yang akan diterimanya pada waktu mati, fa innahu yamutu dzalilan, dia akan mati dalam keadaan terhina. Mati dalam keadaan terhina. Kemudian yang kedua yamutu ja'ian, boleh jadi dia mati dalam keadaan ja'i, lapar, mati kelaparan. Wasalitah yamutu atsyana, dia mati kehausan. Sekiranya dikasih air sebanyak lautan, tidak bisa menghilangkan, tidak bisa melepas dahaganya. Adapun yang didapatkan nanti di kuburan, falula yadiku alaihi qabruhu hatta takhtalif fihi adla'uhu, kuburannya nanti disempitkan, saking dari sempit akhirnya kuburan itu menggencet tubuhnya sampai tulang-tulangnya hancur. Kemudian yang kedua yuqadu alaihi al-qabru nara, nanti kuburannya akan menyala api siang dan malam. Kemudian yang ketiga nanti di kuburan itu nanti ada ular yang menyiksanya. Jangankan di kuburan, pernah ada ada mudin cerita sama saya. Katanya mudin ini, saya pernah mengalami 2 kali menemukan ular. Orang mati dikasih kain kafan, begitu mau dinaikkan ke keranda, itu kok ada yang gerak-gerak. Ternyata dibuka, di dalam kain kafannya ada ular. Padahal kata mudin, saya loh yang mengkafani. Pada waktu mengkafani nggak ada apa-apa. Tatkala mau dinaikkan ke keranda, ternyata ada ularnya. Ini kejadian nyata, bukan di sinetron Hidayah, bukan. Dan yang kedua, pada waktu mau diturunkan ke kuburan, ini kejadian yang lain ya. Jadi habis dimasukin keranda, digotong, lah kan diturunkan itu karena mau dimasukkan ke kuburan. Penutup kerandanya dibuka, begitu diangkat orang ini ternyata ada ularnya. Dan yang melihat bukan saya saja, orang-orang yang ada di situ semuanya berteriak, ada ular. Loh, berarti pada waktu digotong itu berarti sudah ada ularnya tadi. Begitu diturunkan ada ular. Lah ini saja, ini belum di dalam kubur, ular sudah diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala.
ini masih belum di kuburan, maka bagaimana dengan nanti tatkala orang itu ada di kubur, ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada satu riwayat di mana ada orang perempuan nangis-nangis datang kepada Nabi Musa. Ada orang perempuan nangis-nangis datang kepada Nabi Musa. Orang perempuan ini nangis, Nabi Musa, tolong doakan aku, mintakan aku ampunan kepada Allah, karena aku memiliki dosa yang sangat besar. Emangnya apa dosa kamu? Orang perempuan ini mengatakan, inni zanaitu zinan fahamiltu wa waladtu waladan faqataltu. Aku itu berzina, habis berzina aku hamil, begitu hamil kemudian melahirkan anak dan aku bunuh anak itu. Kan suka ada cerita ya, di selokan ada bayi, ada di tebu-tebuan, ada di mana di tempat pembuangan sampah, macam-macam. Itu ada orang berzina, hamil, kemudian punya anak, anaknya dibuang. Di dalam Islam itu nggak ada anak zina, anak haram nggak ada, ya. Karena yang melakukan haram bapak ibunya. Ada beranaknya tetap suci, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang terlahir melainkan dia dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Yang haram itu bapaknya, yang haram itu ibunya. Nangis orang ini, tolong doakan aku wahai Nabi Musa, aku takut disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kaget Nabi Musa ini, kaget karena mendapatkan ada orang yang melakukan dosa yang begitu besar. Nabi Musa kaget, begitu kaget diusir perempuan itu. Perempuan, pergi, jangan dekat aku, pergi kamu, diusir. Perempuan ini diusir dari Nabi Musa, kemudian dia pergi. Tambah nangis perempuan ini, nangis jadi terseduh-seduh, hancur hatiku, karena permintaannya ditolak sama Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa menolak? Malaikat Jibril datang tanya, Nabi Musa, kenapa ada orang mau tobat engkau usir? Nabi Musa, aku takut, saking dari besarnya dosanya dia, aku takut sewaktu-waktu kemudian Allah murka, Allah menurunkan azabnya, sedangkan perempuan itu ada di dekatku, aku pun akan terkena azabnya, sehingga aku segera usir orang itu. Saking dari gedenya dosa. Maka kemudian malaikat Jibril ngomong sama Nabi Musa, Nabi Musa, tahu nggak kamu, ada dosa yang lebih besar daripada yang dilakukan perempuan itu. Ada dosa yang lebih besar daripada orang berzina, hamil, kemudian lahir, dan setelah lahir anaknya dicekik, dibunuh. Memang ada, kata Nabi Musa, ada. Loh, siapa itu? Dosa apa yang lebih besar dari itu? Padahal dosa itu sangat besar sekali. Katanya malaikat Jibril, ada man tarakas salata amidan muta'ammidan, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja.